Di zaman purba, ketika langit dan bumi masih muda, para dewa dan dewi menciptakan berbagai makhluk untuk menghuni dunia. Ada yang bisa terbang tinggi, ada yang bisa berenang lincah di lautan, dan ada yang berlari kencang di daratan. Di antara semua ciptaan itu, ada seekor burung bernama kakapo. Awalnya, kakapo adalah burung yang sangat indah. Bulunya berwarna-warni seperti pelangi, suaranya merdu, dan ia bisa terbang tinggi hingga menyentuh awan. Semua makhluk di hutan mengagumi keindahan dan keanggunan kakapo. Ia adalah raja langit, kebanggaan para dewa. Namun, keindahan itu membuatnya menjadi sombong. Ia merasa dirinya adalah yang terbaik, paling kuat, dan paling penting. Ia sering mengejek burung lain yang tidak bisa terbang setinggi dirinya, atau yang bulunya tidak secerah miliknya. Lihatlah aku, serunya dari angkasa. Kalian semua hanya bisa merayap di bawah sana, sementara aku menari bersama bintang. Kesombongannya semakin menjadi-jadi setiap hari. Suatu ketika, Tenei Mahuta, dewa hutan dan segala isinya, mendengar keluhan dari para penghuni hutan. Mereka sedih karena kesombongan kakapo. Tenei Mahuta lalu memutuskan untuk memberinya pelajaran. Suatu pagi yang cerah, Tenei Mahuta turun ke bumi dan menghampiri kakapo yang sedang bertengger di dahan tertinggi. Kakapo, sapa Tenei Mahuta dengan lembut. Aku melihat keindahanmu, tapi aku juga melihat kesombongan dalam hatimu. Ingatlah, semua makhluk di sini memiliki peran dan keunikannya masing-masing. Namun, kakapo hanya tertawa. Apa gunanya menjadi unik jika tidak bisa terbang setinggi aku? Aku adalah yang terhebat, jawabnya angkuh. Tenei Mahuta menghela napas. Ia tahu, kata-kata saja tidak akan cukup. Tiba-tiba, sebuah ancaman besar datang. Ular-ular raksasa mulai merayap keluar dari perut bumi. Mereka memanjat pohon, memakan telur, dan mengancam anak-anak burung yang tak berdaya. Para penghuni hutan panik. Mereka memohon bantuan pada Kakapo, sang raja langit. Kakapo, tolonglah kami. Gunakan penglihatan tajammu dari atas untuk memperingatkan kami di mana ular-ular itu berada. Pinta mereka. Tapi Kakapo menolak. Mengapa aku harus peduli pada kalian yang di bawah? Urus saja masalah kalian sendiri, katanya. Lalu terbang menjauh, tidak mau diganggu. Melihat penderitaan anak-anaknya, Tenei Mahuta murka. Ia kemudian memanggil semua burung untuk berkumpul. Hutan kita dalam bahaya, kata Tenei Mahuta. Ular-ular ini bergerak di malam hari. Aku butuh sukarelawan untuk turun ke darat, hidup di kegelapan, dan melindungi tanah hutan dari para pemangsa ini. Siapa yang bersedia mengorbankan sayap dan kehidupannya di langit? Semua burung terdiam. Mereka terlalu takut untuk melepaskan kemampuan terbang mereka, meninggalkan cahaya matahari untuk hidup dalam gelap. Tiba-tiba, seekor burung kecil yang bijaksana maju. Itu adalah Kakapo, yang entah kenapa hatinya mulai tersentuh oleh ketakutan teman-temannya. Ia melihat anak-anak burung yang gemetar di sarang, dan kesombongannya perlahan luntur, digantikan oleh rasa iba. Aku bersedia, wahai Tenei Mahuta, kata Kakapo dengan suara bergetar. Aku akan turun ke darat. Aku akan melepaskan kemampuanku untuk terbang demi melindungi hutan ini. Tenei Mahuta tersenyum. Kau telah membuat pilihan yang mulia, Kakapo. Sebagai gantinya, aku akan memberimu anugerah baru. Seketika, bulu Kakapo yang berwarna-warni berubah menjadi hijau lumut, memungkinkannya berkamuflase dengan sempurna di lantai hutan. Kakinya menjadi kuat untuk berjalan jauh, dan paruhnya menjadi kokoh untuk memakan akar dan biji-bijian di tanah. Ia kehilangan kemampuannya untuk terbang tinggi, namun ia mendapatkan keberanian dan kekuatan baru. Sejak saat itu, Kakapo menjadi penjaga malam di hutan. Ia berjalan tanpa suara di kegelapan, mencari makanan dan memastikan tidak ada bahaya yang mengancam. Suaranya yang dulu merdu berubah menjadi panggilan bum yang khas dan dalam, digunakan untuk memanggil pasangannya dari kejauhan di keheningan malam. Kisah pengorbanan Kakapo menjadi legenda. Ia mengajarkan pada semua makhluk bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kau bisa terbang, tetapi tentang seberapa besar pengorbanan yang berani kau lakukan untuk orang lain. Kakapo mungkin tidak lagi menjadi Raja Langit, tetapi ia menjadi pahlawan di darat, simbol dari keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tulus terhadap rumahnya. Dan hingga hari ini, keturunannya terus berjalan di tanah Selandia Baru, sebagai pengingat abadi dari legenda sang penjaga hutan yang pemberani. Mereka adalah bukti hidup bahwa bahkan di dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya keberanian yang tak akan pernah padam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.